lihatnya ada bandara yang iya loh. Yang ini Morowali ya? artinya ini orang punya batas. Kudet kau. Yaitu membuat negara dalam negara. Kudet. Ini makar kan? Dalam ilmu apa ya, hukum tata negara ini kan makar toh? Iya. Membuat seseorang membuat negara dalam negara. So iye ya manusia Makar ini. dong. Iya. Hukumannya mati loh makar itu. Kemudian akibat hubungan komunikasi dengan Prof. Jimli, tanggal 19 November kami diundang di tim reformasi. Hanya saja ada satu insiden di mana yang mencederai pertemuan tersebut. Kemudian Mas Roy, Bang Refli dan kawan-kawan keluar. Sehingga walk out atau apa yang diklaim tidak diterima di forum itu memicu lebih cepat pro kontra soal gagasan mediasi yang saya gulirkan. Jadi di ruang ini Mas Roy, tolong bantu saya untuk mengakhiri berita-berita gaduh fitnah yang terlalu jauh dialamatkan kepada pribadi saya yang mohon dibantu untuk diluruskan. Saya tidak ada dalam posisi mewakili saudara-saudara berkonflik dengan Pak Jokowi. Karena itu masuk ke ranah hukum. Tapi sebagai warga negara yang memiliki partisipasi dalam penegakan keadilan di ruang bernegara, kita boleh berbicara tentang barangkali solusi-solusi yang dapat menyelesaikan masalah tidak kaku hanya pada jalur hukum. Ya kalau ada misalnya tiba-tiba sahabat saya Hozin teriak-teriak marah-marah menolak mediasi, saya ketawa-ketawa aja. Bagaimana seorang pengacara bisa merespon opini politik di luar jalur hukum secara tidak proporsional. Begitu juga Mas Roy, Mbak Tifa dan lain-lain yang mengancam saya untuk dipolisikan. Bang Kani Ilyas, mediasi yang saya pribadi tawarkan sama dengan keinginan tim reformasi Polri yang dalam rangka memperbaiki kepolisian yang hari ini banyak menimbulkan masalah tentang penetapan tersangka. Hal-hal yang menyangkut prosedur, mungkin berbau politik. Sehingga mediasi itu hanya pada status tersangka. Untuk menghindari lelahnya Tifa, Roy, dan kawan-kawan yang tiap hari demo di emperan kantor polisi, yang tiap hari teriak-teriak di jalan. Kalau dua tokoh ini ketemu, pemiliknya adalah Pak Jokowi dan penggunanya adalah Ibu Megawati. Saya mencoba berpikir sederhana. Nah, aktor juga yang sebenarnya bisa menghubungkan kedua orang ini dalam rangka membuka ke publik tentang pro kontra ijazah palsu itu juga Pak SBY. Karena sewaktu Pak Jokowi mendaftar sebagai calon presiden, Pak SBY itu juga Presiden Republik Indonesia. Bertanggung jawab terhadap kearsipan juga. Karena mengkonfirmasi bagaimana bisa lolos seseorang yang hari dituduh ijazah palsu pada era pemerintahan SBY. Nah, saya menyuruhkan itu secara konstruktif di ruang publik. Untuk apa? Menjalankan prinsip penegakan Pancasila bahwa kita manusia yang berketuhanan, ingin memperjuangkan kemanusiaan dan keadaban, ingin menjaga persatuan nasional, dan kita punya budaya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan untuk masuk ke ruang musyawarah menyelesaikan masalah-masalah kita supaya dalam luar negara kita menemukan prinsip-prinsip keadilan sosial. Asik. Nah, para aktor yang selama ini teriak paling Pancasila, misal Pak SBY, Ibu Megawati dan Pak Jokowi, saya kira bisa duduk atas dasar pendekatan ideologis itu. Itu saya sampaikan di ruang tim reformasi Polri dan disambut oleh 8 ketua. Di ujung ada orang-orang yang punya deposit akal sangat kecil menganggap ketika status tersangka itu bisa menekan orang sehingga bisa mendamaikan al-haq dengan al-batil. Gak bisa. Karena hari ini soalan yang hari ini kita diskusikan itu ingin dijawab dan diketahui oleh masyarakat tentang kebenarannya seperti apa. Bukan cincanya, bukan damainya, bukan 86-nya, bukan. Lalu apa kewenangan kita mendamaikan persoalan yang sebenarnya bukan tupoksi kita? Lalu kita, istilah orang Jawa itu,
Wong legan golek momongan. Nggak tahu sangkut pautnya, nggak ada kepentingannya, tiba-tiba menjadi pihak yang seolah-olah akan melerai. Dan mohon maaf Bang Karni, hari ini persoalan ijazah palsu itu belum selesai. Jadi jangan mengekstensifikasi masalah diperluas ke Pak SBY, Bu Mega, kemana-mana. Enggak gitu, enggak. Kami juga nggak pernah mendiskursuskan persoalan ini sampai ke sana, enggak. Dan benar Pak SBY kalau ditanya soal itu, EGP, emang gue pikirin apa urusannya sama gue? Demokrat juga nggak ada urusannya, wong selama ini Demokrat juga sudah membantah begitu. Justru narasi yang diperluas, ekstensifikasi masalah ini, alih-alih mendamaikan suhu anak bangsa yang sudah mengkerucut pada soalan pembuktian ijazah, menjadi melebar kembali. Soalnya ada masalah-masalah implisit dalam persoalan ijazah palsu, padahal persoalannya hanya eksplisit soal ijazah palsu. Inkonsistensi mereka. Inkonsistensi Mereka itu maksudnya Roy Suryo CS Roy ya? Suryo dan kawan-kawan. Betul. Pertama kali ini dulu kita ketemu sama mereka malah menuduh Pak Jokowi tidak pernah berkuliah loh. Tidak pernah berkuliah. Tidak pernah berkuliah di UGM. Betul. Nah, daftar nama terdaftar yang dulu disebut dengan majalah buku daftar masuk. Masuk daftar. Ya. Itu kayak koran itu ya, si Permaru ya. Artinya kan sekarang kita begini, ketika itu sudah disanggah lalu mereka pindah, mereka tidak inkonsisten dalam melihat kasus ini. Lalu mereka masuk ke persoalan ijazah awal mula. Ingat nggak Bang Sal ketika mereka mengatakan bahwa ijazah ini tidak mungkin ijazah yang dikeluarkan tahun 85. Itu kata mereka. Ngumpullah semua ahli-ahli ini, terutama ahli-ahli yang memang menguasai ilmu itu, bahwa tidak benar itu tahun 85. Karena ijazah saya juga tahun 85 tahun begini, kok hurufnya gitu kan. Itu ditinggalkan. Ya kan? Masuklah mereka ke soal foto. Harusnya kita melihatkan dokumen kita itu kan hanya ke orang yang terpercaya. Punya kewenangan. Siapa pengadil? Punya kewenangan. Kamu dituduh bukan suaminya siapa, terus kamu, oh ini kok buku nikah saya. Gitu. Tapi orang yang nuduh-nuduh sembarang ini dapat konsekuensi enggak? Gitu. Kan saya merasakan dulu dituduh aneh-aneh, terpaksa saya memperjuangkan nama baik saya dan membuktikan bahwa saya tidak seperti itu. Dan itu menyakitkan gitu. Dan dia hanya dapat konsekuensi minta maaf gitu loh. Sementara kita sudah jadi korban opini sekian lama. Memang simpel bilang, kamu kan tinggal tunjukkan itu. Tapi ini akan memberikan presiden, nanti ada orang lain dipersoalkan soal apa, dan dia juga yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Betul, betul. Nah, lebih baik kita buka aja di pengadilan yang ada konsekuensi hukum buat masing-masing pihak, biar orang nanti bisa belajar, nggak boleh sembarangan menuduh orang yang enggak gitu. Biar publik juga belajar ini, nggak boleh sembarangan ngomong aja. Kebebasan berbicara itu bukan berarti Anda boleh sembarangan ngomong. Kebebasan bicara itu juga harus bertanggung jawab, dan apa yang Anda omongin harus bisa dipertanggungjawabkan, kan itu. Jadi tidak sesederhana yang diomongin sama orang. Ini perjuangan nama baik ini. Pak Jokowi menurut saya kalau sudah masuk ke dalam level ini, pasti suatu saat harus tunjukkan ijazahnya kan? Tapi di mana dia tunjukkan ijazahnya? Di pengadilan. Di depan orang yang berwenang. Kami berterima kasih banyak sekali kepada pemerintah Pak Prabowo Gibran atas kedatangannya. Baru pertama kali semenjak Republik Indonesia berdiri, ke kenapa gambarnya nih? Datang seorang wapres. Alhamdulillah, kami sangat bersyukur. Ini sudah menjadikan, kalau bahasa kaminya Pak Wapres, menjadi sitawa sedikit penyejuk hati kami. Begitu berat beban yang kami rasakan, juga korban jiwa maupun apa Pak Wapres. Dengan kedatangan Pak Wapres ini, kami bahagia walaupun keadaan kami Pak Wapres. Jadi kami mohon kepada pemerintahan Pak Gibran, kami ucapkan terima kasih banyak berseluruh tim yang hadir, baik dari Jakarta, provinsi maupun pusat. Jadi itu saja mungkin bahwa press point yang 3 itu aja yang kami minta dulu. Itu yang penting sekali bahwa soal kalau kami tidak ada rubah, bagaimana kami mau hidup usaha? Kalau lahan pertanian kami tidak bisa kami kerjakan, bagaimana kami mau usaha? Kami bukan ingin dibantu Pak Wapres awal. Kalau kami bisa hidup, kami akan berusaha Pak Wapres. Tapi sekarang usaha kami itu terbentur semua. Pak Wapres bisa lihat keadaan di lapangan. Itu saja Pak Wapres. Sekian, terima kasih Pak Wapres. Saya Novel bin Abdul Qadir Pak Wapres.
Saya mohon maaf sebelumnya. Warga Sumatera tidak sendiri. Salam dari Bapak Presiden Prabowo. Ini saya haturkan duka cita yang mendalam kepada seluruh korban. Saya mohon maaf sebelumnya. Bapak Ibu tidak sendiri, warga Sumatera tidak sendiri. Kami diperintah Bapak Presiden untuk melakukan percepatan pemulihan pasca bencana.